Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Hanafi dengan NPM 13/2019 100835. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang net neutrality atau netralisasi internet yang ramai diperbincangkan. Yang pertama, apa sih net neutrality itu? Jika saya menyimpulkan adalah prinsip dasar yang melarang ISP atau Internet Service Provider dan pemerintah untuk mempercepat, memperlambat, atau memblokir suatu konten aplikasi atau situs web tertentu. Net neutrality menjamin perlakuan yang adil dari ISP tersebut dan pemerintah terhadap penyedia konten yang dapat diakses melalui internet. Fungsi dari asas net neutrality ini adalah menegaskan bahwa akses internet pada semua konten harus setara dan adil. Sederhananya, kalau menurut prinsip tersebut nggak boleh ada situs yang jadi anak emas atau anak tiri. Misalkan bila mana kita memasuki situs yang A, itu sangat lemot sekali. Pada saat kita masuk ke situs yang B, itu sangat lancar, padahal internet kita itu tidak ada kendala sama sekali. Itu tergantung dari ISP yang mengelola. Kalau menurut prinsip tersebut, penyedia jasa internet bisa saja mencegah akses ke situs tertentu sehingga pengguna kesulitan membukanya, namun di saat yang sama memberi ruang lebar ke situs lain yang merupakan pelanggan premium. Contohnya, kita tidak bisa mengakses situs yang A, tetapi pada saat kita mengakses situs yang B, kita itu disuruh bayar, tetapi ada fitur tertentu yang bisa kita dapatkan, yaitu bisa mengakses beberapa website tanpa dikenakan data. Jadi itu gratis, tapi harus berbayar terlebih dahulu. Di Indonesia dengan tegas nggak pro terhadap neutrality internet atau netralitas internet tersebut. Pada waktu lalu, di beberapa saat lalu, ada kejadian heboh, yaitu Telkom yang memblokir Netflix supaya nggak dapat diakses melalui berbagai layanan dari grup mereka. Itu pernah kejadian dulu. Pro dan kontra adanya net neutrality ini hal yang penting. Pengaruh penting dari net neutrality ini adalah menjadi pedoman ketika berselancar di dunia internet. Ya, secara teknis melindungi hak pengguna untuk mengakses konten secara bebas tanpa adanya filter atau halangan seperti perlambatan, pemblokiran baik dari ISP maupun pemerintah. Tanpa adanya netralisasi internet ini, ISP dengan mudah menguasai internet, bisa dengan mengurangi kecepatan internet kita, bahkan memblokir konten yang bertentangan dengan kepentingan bisnis atau bisnis perusahaannya itu. Jadi sangat bertentangan dengan tujuan net neutrality ini untuk menghadirkan internet yang bersifat terbuka. Pembagian kuota internet yang lumrah dilakukan oleh ISP merupakan contoh nyata. Contohnya yang saya pakai sendiri adalah Telkomsel. Setiap ada pembelian paket, selalu ada pembagian kuota, yaitu kuota Facebook, kuota YouTube, kuota lokal,
pokoknya kuota sosmed itu dibagi-bagi. Ya itulah kenapa diperlukannya net neutrality tersebut, agar sistemnya menjadi terbuka, tidak ada pembagian seperti itu. Untuk selanjutnya ini contoh negara yang tidak menerapkan net neutrality ini adalah Cina, dengan istilah pemblokirannya yang telah populer yaitu The Great Firewall. Karena tidak ada net neutrality ini, pengguna internet dilarang untuk mengakses penyedia konten dari luar. Jadi pihak Cina menutup semuanya, menguasai semuanya karena tidak ada sistem netralisasi internet ini. Jadi penggunanya tidak bisa mengakses YouTube, Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tetapi pihak pemerintah Cina menyiasatinya dengan aplikasi lain, yaitu Baidu, WeChat, dan sebagainya. Jika net neutrality ini benar-benar tidak diterapkan seperti halnya di Cina, ISP dan pemerintah akan dapat menguasai internet sepenuhnya. Mereka akan memiliki kuasa penuh terhadap konten apa saja yang dapat dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Untuk menurut saya di Indonesia, setahu saya juga masih belum menerapkan net neutrality ini secara penuh. Tidak sedikit pengguna yang juga masih belum familiar dengan istilah tersebut. Ini seperti yang diketahui membuahkan internet yang setengah-tengah terbuka dan menghasilkan pemblokiran untuk konten-konten yang diinginkan, yaitu melanggar hukum seperti pornografi, isu judi, sara, dan lain-lain. Ya, itu perlu juga. Jadi untuk kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, net neutrality ini merupakan asas yang melarang pihak ISP atau penyedia layanan ini dan pemerintah untuk memblokir atau memperlambat. Tanpa adanya net ini, pemerintah dan ISP dapat mengontrol konten apa saja yang dapat dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Asas net neutrality ini masih mengambang bila disahkan. Konten berbau sara, judi, pornografi bisa bebas diakses siapapun tanpa ada batasan. Tetapi bila tidak ada asas tersebut, penyedia layanan ISP bisa seenaknya memperlambat atau memblokir dan mempercepat koneksi internet mereka di situs tersebut. Biasanya di situs tertentu bawaan dari perusahaan-perusahaan besar. Dalam hal ini masih menjadi pro dan kontra, yaitu masih menjadi perbincangan. Ya, dari saya sekian menurut pendapat saya sendiri. Jadi untuk net neutrality ini ada efek positif dan negatif. Positifnya adalah dengan adanya asas ini kita bisa mengakses internet tanpa menggunakan VPN. Jadi semua situs itu terbuka. Tetapi untuk hal negatifnya, konten yang berbau sara seperti pornografi, judi, atau yang lain-lain itu bisa mudah diakses oleh siapapun, tidak ada pemblokiran. Itu yang menjadi problem
juga untuk pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.